Yuk, kita kembali ke masa lalu, jauh sebelum rupiah yang kita kenal sekarang ada. Pada masa itu, masyarakat Indonesia hidup dalam komunitas kecil dan mandiri. Bayangkan dunia di mana uang, seperti yang kita kenal, belum ada di Indonesia. Orang-orang harus menemukan cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana orang-orang berdagang dan mendapatkan barang? Jawabannya adalah barter. Mereka menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Orang-orang saling bertukar barang secara langsung. Ini adalah cara yang sederhana namun efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, seorang petani menukar beras dengan ikan dari seorang nelayan. Setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Sistem ini berhasil, tetapi ada kekurangannya. Terkadang, sulit menemukan orang yang membutuhkan barang yang kita miliki. Bagaimana jika nelayan tidak membutuhkan beras pada hari itu? Ini membuat perdagangan menjadi rumit dan tidak efisien. Lambat laun, barang-barang tertentu muncul sebagai barang yang lebih diinginkan dan diterima secara luas. Barang-barang ini memiliki nilai yang lebih stabil. Barang-barang ini menjadi bentuk awal uang. Mereka memudahkan proses perdagangan dan mengurangi ketidakpastian. Muncullah kepeng, koin Cina dengan lubang di tengahnya. Koin ini mulai digunakan secara luas di Indonesia. Koin-koin ini menjadi alat tukar yang populer di Indonesia, menggantikan sistem barter yang rumit, yang secara signifikan menyederhanakan perdagangan. Dengan adanya uang, masyarakat dapat berdagang dengan lebih mudah dan efisien. Maju cepat ke abad ke-17. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang dikenal sebagai VOC, tiba di pantai Indonesia mencari rempah-rempah dan kekayaan. VOC membutuhkan cara yang lebih efisien untuk membayar barang dan mengelola keuangannya di tanah baru ini. Solusinya, memperkenalkan uang kertas ke Indonesia. Ini menandai perubahan besar dalam sistem moneter negara. VOC mengeluarkan mata uangnya sendiri, termasuk rupiah kertas. Rupiah awal ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan, meletakkan dasar bagi mata uang Indonesia yang merdeka di masa depan. Namun, VOC menemui ajalnya karena korupsi dan salah urus. VOC yang pernah berjaya, kini hanya tinggal kenangan. Kerajaan Belanda mengambil kendali langsung atas Nusantara, mengantarkan era baru dalam sejarah Indonesia. Mereka memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terstruktur. Bersamaan dengan itu muncul mata uang baru gulden. Mata uang ini menjadi simbol kekuasaan dan pengaruh Belanda. Gulden menjadi mata uang resmi. Digunakan dalam berbagai transaksi sehari-hari oleh penduduk lokal dan kolonial. Ini mewakili kehadiran kolonial Belanda di Indonesia, dan digunakan untuk semua transaksi resmi. Gulden menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi. Tetapi perjalanan moneter Indonesia mengalami perubahan lagi selama Perang Dunia Kedua. Invasi Jepang membawa dampak besar. Pendudukan Jepang membawa perubahan lain dalam mata uang. Mereka memperkenalkan sistem moneter baru. Jepang mengeluarkan uang mereka sendiri, yang dikenal sebagai uang pendudukan Jepang. Uang ini menggantikan gulden dalam transaksi sehari-hari. Periode ini membawa kesulitan ekonomi karena nilai mata uang lokal berfluktuasi. Banyak orang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhir Perang Dunia Kedua membawa awal baru bagi Indonesia, kemerdekaan. Setelah bertahun-tahun perjuangan dan pengorbanan, akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dengan kemerdekaan, muncul kebutuhan akan mata uang nasional, simbol kedaulatan. Mata uang ini akan menjadi lambang identitas dan kebanggaan bangsa. Pada tahun 1948, Indonesia mengeluarkan mata uang nasional pertamanya, Oang Republik Indonesia, atau ORI. Ini adalah langkah besar dalam membangun ekonomi yang mandiri. Ini adalah peristiwa penting, menandai pemutusan yang bersih dari mata uang kolonial. ORI menjadi simbol kebebasan dari penjajahan. Seiring waktu, ORI mengalami perubahan, yang akhirnya mengarah pada rupiah yang kita gunakan saat ini. Rupiah terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rupiah lebih dari sekadar kertas atau koin. Ini adalah cerminan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ini mewakili perjalanan Indonesia, perjuangannya untuk kemerdekaan, dan aspirasi ekonominya. Setiap lembar rupiah mengandung cerita tentang semangat dan tekad bangsa. Setiap transaksi menceritakan sebuah kisah, menggemakan gaung nelayan yang melakukan barter, pedagang VOC, dan fajar negara yang merdeka. Dari masa lalu hingga sekarang, rupiah adalah saksi bisu perjalanan bangsa.